Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus sholihin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hadzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Tsumma ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajma'in, khususan ila hadratin malifatul kitab asy-syekhul imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimashqi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa may yu'awinu ala nashri hadzal kitab lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para asatidz, para guru-guru, para kasepuhan yang sangat ta'zimi, hadirin muslimin mukminin, sahabat semua, teman-teman semua yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membuka ta'lim kita dengan memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Rabbul Ghafur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas anugerah yang Allah sematkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan semua nikmat kita bisa gunakan dalam taat, semua karunia kita bisa gunakan di jalan ibadah, dan semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dijadikan ringan hisabnya kelak di yaumil qiyamah. Ketika agama Islam menjadi anugerah terbesar dalam hidup kita, maka begitupun sebaliknya musibah terbesar adalah musibah di dalam perkara agama kita. Kita katakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah iman serta Islam. Maka di waktu yang bersamaan dan kesadaran penuh kita mengakui musibah terbesar dalam hidup kita adalah ketika terjadi musibah dalam agama, musibah dalam keimanan, musibah dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terganggu agama kita, ketika terganggu ibadah kita, sebetulnya adalah kita sedang mendapatkan musibah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seberapa musibah dunia, hilangnya rumah, tidak seberapa musibah dunia, hilangnya kendaraan, pekerjaan dan yang lainnya, itu juga musibah. Tapi ketahuilah itu bukan musibah yang terbesar. Itu bukan musibah yang terbesar. Kita masih bisa merasakan kenikmatan di satu sisi yang lainnya. Tapi kalau sudah musibah adalah musibah agama, maka celaka kita di dunia, celaka kita di akhirat. Rusak hidup kita di dunia, rusak hidup kita di akhirat. Maka jaga ketaatan itu, jaga agama serta iman itu, karena kalau terganggu itu musibah terbesar dalam hidup kita.
Dan mudah-mudahan perkumpulan-perkumpulan seperti ini dalam rangka upaya kita menjaga Islam kita, menjaga iman kita, menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita bersalawat bersalam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, para pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sampai di bab yang ke-90 di dalam kita membacakan kitab Riyadhus Shalihin. 91 ya. Babul wa'adi wal iktisadi fi. Ada sambungannya yang 90 bab itu, yaitu tentang nasihat ya. Babul wa'adi wal iktisadi fi. Bab menjelaskan tentang al-wa'di, yaitu tentang nasihat, tentang mau'idhah. Kita suka bilang, marilah selanjutnya kita dengarkan mau'idhah hasanah, pelajaran yang baik, nasihat yang baik. Ternyata ada adabnya di dalam memberikan nasihat. Kalau sudah mau'idhah masih enak. Kalau sudah tausiah itu agak serem. Sudah tausiah agak serem. Nah, tausiah itu wasiat. Sudah wasiat biasanya tuh agak lama lagi tuh. Selanjutnya kita dengarkan wasiat dari ustadz, kayaknya udah nyiriin tuh. Lebih enak dengarnya mau'idhah hasanah, urayan-urayan hikmah. Dan ternyata Rasulullah mengajarkan dalam memberikan nasihat bukan berarti harus ceramah, bukan berarti ceramah di atas podium saja, bukan berarti hanya saat dalam acara tabligh dan yang lainnya. Nasihat itu bisa jadi dari kita sebagai orang tua kepada anak. Nasihat itu bisa jadi dari kita suami kepada istri. Nasihat itu bisa jadi dari kita kepada kawan kita, kepada siapapun. Kadang-kadang kontraproduktif. Ketika memberikan nasihat ujung-ujungnya berantem. Biasanya sama istri. Awalnya sih nasihat, istriku yang tercinta, tadi habis ngaji malam roboh, ujungnya berantem. Apa yang salah? Apa yang nasihatnya? Bukan nasihatnya. Bisa jadi dari adab, akhlak, cara memberikan nasihat. Belum pas. Karena harusnya kebaikan itu tidak menghasilkan keburukan kalau caranya baik. Maka saya ingin sampaikan bahwa jalankan sunnah Nabi dengan akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak buku-buku dikarang tuh tentang bagaimana kita mengajar, bagaimana kita berdakwah, bagaimana kita menyebarkan agama, bagaimana kita memberikan nasihat. Ada kitab Adabul Alim wal Mutallim Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, ada kitab Ta'limul Mutallim, ada kitab Da'watul Tamah dan yang lain, banyak sekali. Karena segala sesuatu ada ilmunya. Termasuk berdakwah juga ada ilmunya. Kalau tidak pakai ilmunya bisa kontraproduktif. Dakwah malah memecah belah ummah. Maka saya suka bilang begini, ada orang-orang yang niatnya baik, sangat baik banget, sangat baik, membantu pembangunan pondok pesantren, membantu dakwah, memfasilitasi dakwah dengan hartanya, bagus, cakep banget. Tapi saya suka bilang sudah sampai situ saja, sampai bikin majelis, sampai bikin pesantren, sampai beliin kitab, sampai beliin Qurannya. Selebihnya urusan saya. Karena dakwah ada ilmunya. Kalau tidak punya, hanya mengandalkan kekuatan materi saja, acak-acakan. Karena kita belajar lama untuk ini, untuk ngajar, untuk berdakwah, untuk yang lainnya. Ada teorinya gitu, ada teori. Kalau enggak repot. Nah, di antara
cara memberikan nasihat tuntunan Nabi adalah begini, yaitu al-iqtisad fi, nasihat sederhana-sederhana saja, nggak usah jelimet-jelimet nasihat itu, nggak usah susah-susah, nggak usah mendayu-dayu, tidak usah retorika yang bikin puyeng, yang ada orang habis ngaji pusing, bulat apa maksudnya. Kata Imam Ghazali bahkan termasuk berlebih-lebihan di dalam memberikan nasihat, berdakwah dan yang lain itu adalah mengeluarkan kata-kata yang tidak perlu. Jadi orang memberikan nasihat dalam berdakwah apapun ceramah itu kayak orang ngingetin atas kebakaran. Ada orang rumahnya kebakaran, apa yang kita sampaikan? Yang perlu aja, rumah kebakaran, cepat keluar, kalau keluar. Udah, nggak usah pakai pantun. Aku lihat api mulai membesar, angus, habis, nggak usah pakai kata-kata yang puitis dan segala macam. Bahkan kata Imam Ghazali, khawatirnya nanti riya, khawatirnya adalah ujub, ya. Dan juga kata Imam Ghazali dakwah itu begitu. Makanya kalau khotib Jumat tuh, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Baru udah, nggak usah pusing-pusing. Ya. Ada mantan dan ramil jadi khutbah Jumat. Para jamaah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Awas kalau nggak bertakwa, coba pakai ada awasnya segala. Ya. Sudah sederhana saja. Apa yang ingin kita sampaikan disampaikan. Dan memang sunnahnya begitu tuh. Kata Imam Nawawi, babul wa'di wal iqtisad fi. Dan sederhana saja dalam memberikan nasihat. Kasih pengajian di komplek-komplek kita nih nggak usah lama-lama, sampai 3 jam, yakin kagak ngerti. Yang udah kerja ya capek, nyampe rumah benerin listrik disuruh beli gas dan segala macam, daripada puyeng di rumah ke pengajian kan? Ya, pengajiannya lah lama 2 jam, kagak ngerti. Udah simpel saja, satu jam saja sudah cukup. Ngajinya 1 jam, kongkonya 2 jam setengah, itu masalah lagi. Ya, al-iqtisad fi, yakni sederhana dalam memberikan nasihat. Apa yang dibutuhkan oleh yang kita berikan nasihat. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Dalam tulisannya, wajadilhum billati hiya ahsan. Ini ada 3 metode Allah menyampaikan dalam Al-Quran, 3 metode menyampaikan nasihat. 3 metode dalam menyampaikan nasihat. Nasihat itu adalah kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain dan kita ingin orang itu jadi baik. Itu nasihat. Nasihat itu adalah kita menyampaikan kebaikan karena kita ingin orang lain jadi baik. Nasihat itu seperti di teh ini, kemudian ada kotorannya sedikit di bagian atas. Lah kita ingin buang kotoran tersebut, itu nasihat. Madu kena pasir atau sesuatu yang bukan bagian dari madu sehingga mengganggu kemurnian madu tersebut. Nasihat itu adalah kita ngambil kotorannya, madunya dibiarkan. Kita ambil kotoran yang ada di teh ini, tehnya dibiarkan, bukan tehnya dituangkan semua. Nasihat itu kayak gitu. Ada orang, ya Allah, sholatnya udah bagus, puasanya sudah bagus, tapi kok masih suka ngomongin orang. Nah, yang kita ingin buang adalah ngomongin orangnya. Itu nasihat. Jangan dibuang semuanya.
Ketika kita menasihati orang lain, bukan berarti dia salah semuanya, enggak. Yang buruknya doang yang kita mau buang, yang sudah baiknya dibiarkan. Itu namanya nasihat. Nah, di dalam ayat ini ada 3 metode untuk menyampaikan nasihat tersebut. Ud'u ila sabili rabbik, serulah ke jalan Tuhanmu, yakni ke jalan Allah, ke jalan agama. Yang pertama bil hikmah. Bil hikmah. Yang kedua mau'idhah. Yang ketiga jidal. Satu-satu deh, ya. Yang pertama adalah bil hikmah. Dengan apa tuh? Dengan pengetahuan dan dengan perbuatan, dengan dialog. Akhirnya tersampaikanlah pengetahuan, ilmu, diajarin ilmu. Yang kedua adalah hikmah, juga perbuatan, contoh dari yang memberikan nasihat. Baru nanti akan kelihatan integritas dari sang pemberi nasihat. Jadi nggak cukup hanya menyampaikan pengetahuan saja, menyampaikan ilmu saja, tapi tidak tersampaikan contoh dari sang pemberi nasihat. Inilah hikmah. Maka dari kitab Adabul Alim wal Muta'allim dikatakan salah satu etika, salah satu akhlak dari guru, dari alim, dari pengajar, dari pendakwah adalah memegang teguh syariat agama Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam ibadah-ibadah zahir. Dalam ibadah-ibadah zahir. Ketika kita memberikan nasihat kepada anak kita, nak sholat, sampaikan pentingnya sholat, sampaikan kenapa harus sholat, dan berikan contoh kepada anak kita bagaimana kita menjaga sholat. Dan ketika kita memerintahkan anak-anak kita sholat, pastikan kita sudah sholat. Sholat. Papa udah sholat belum? Pakai nanya-nanya papa. Kalau kita udah sholat kan enteng. Udah, tadi di masjid, ini papa pulang kok kamu belum sholat, kan enak. Ya. Hati-hati, terkadang kontraproduktifnya dari satu nasihat kebaikan yang kita sampaikan, bahkan ilmu yang kita sampaikan, sang penerima ilmu, sang penerima nasihat pasti akan berbalik matanya kepada kita, pasti akan melihat kepada kita. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Besoknya dia nggak ada di masjid, nggak kelihatan di masjid. Jangankan orangnya, sendalnya nggak ada. Kata orang Jawa, jargoni, ya. Cuman bisa ngomong tapi tidak terlihat. Ya. Kebaikan itu pada diri pemberi nasihat. Ini ngambang. Ya, ini ngambang saja. Ya. Kayak bapak-bapak belajar akuntansi, waktu di sekolah, cuman ngitung duit orang duitnya mah nggak ada. Ya. Kan begitu. Yang pertama adalah pengetahuan itu penting. Jadi berikan pemahaman kepada orang yang kita ingin sampaikan nasihat dengan ilmu. Ilmunya siapa? Ilmu Allah, ilmu Rasulullah. Bahkan hindari kata bapak, kata ayah. Kalau Allah Ta'ala, kemudian Rasulullah menjelaskan, kemudian para ulama menjelaskan kada begini, itu ilmu. Dengan ilmu. Jadi memberikan nasihat yang pertama dengan hikmah. Hikmah itu ada 2, dengan pengetahuan dan dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Karena misalkan anak kita atau jamaah kita atau teman kita itu bukan hanya mendengar pengetahuan, tapi dia perlu contoh. Bagaimana Nabi disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahkan kita tahu dalam syariat ada perkara-perkara yang Nabi lakukan lebih daripada apa yang Nabi perintahkan kepada
kepada kita. Nabi kan kalau sholat sendirinya masyhur tuh. Nabi kalau sholat sendiri, sholat sunnahnya masyhur, panjang banget. Panjang banget kalau sholat sendirinya. Ya. Rakaat pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Sholat sendirinya. Coba bayangin kita ada di belakangnya Nabi. Next time Nabi lah. Sholat sendirinya Nabi. Bahkan sholat sunnahnya Nabi diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah, itu kakinya sampai bengkak dengan sholat sunnah. Tapi apakah Nabi memerintahkan begitu kepada kita? Enggak. Begitu Nabi ngimamin mah enteng-enteng saja. Artinya kalau kita sebagai pemberi nasihat, lebihkan ibadah yang kita lakukan dari apa yang kita perintahkan kepada orang yang kita sampaikan nasihat kepada mereka. Kalau kita nyuruh sholat anak kita, nyuruh sholat pokoknya sholat dulu deh kan, kitanya udah sholat di masjid, kitanya sudah sholat berjamaah. Kalau kita ngajak anak kita sholat berjamaah, kita udah duluan berangkat ke masjid. Selalu lebih dari apa yang kita ajak kepada orang lain. Kalau kita ngajak orang lain sedekah, kita udah duluan sebelum orang lain. Aduh, kalau Bapak ngerti lah, kalau kamu belum bisa seperti Bapak udah puasa Senin Kamis segala macam, ya minimal kamu mah sebulan puasa deh sehari itu. Kitanya udah duluan puasa 3 hari, 6 hari, 4 hari dalam sebulan. Itu kan metode Nabi gitu. Banyak, misalkan witir Nabi wajib bagi Nabi, artinya nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi, tapi kita disunnahkan. Kurban wajib bagi Nabi Muhammad SAW, tidak wajib bagi kita. Selalu lebih hebat, lebih besar, lebih banyak. Nah, kita juga begitu. Kita nyuruh anak belajar baca, kita nyuruh anak baca Quran, nasihatin baca Quran. Kita udah baca Quran 5 lembar sehari, anak kita minta 1 kaca sehari. Begitu. Artinya ketika yang diberikan anak itu, ya, dia sudah dulu melakukan apa yang disampaikan kepada kita, kepada dia. Dan emang bahaya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Kehinaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan menuntut contoh. Bagaimana Rasulullah menyampaikan syariat dan mencontohkan syariat. Bil hikmah. Yang kedua adalah wal mau'idatil hasanah. Bahkan bisa jadi orang itu mengikuti kita tidak dengan kata-kata kita, tapi karena contoh yang keluar dari kita. Ya. Allah, begitu bapaknya pulang dari masjid anteng, tenang, senang. Ya. Tadinya sebelum berangkat ke masjid marah-marah di rumah, pas pulang dari ke masjid, udah sini kumpul semua, Bapak maafin semuanya, tenang semua. Wah, kadang pas pulang dari masjid kok tenang ya Bapak ya, lebih bahagia kelihatannya. Besok ke masjid dah, gitu. Ya. Maka saya suka bilang, jangan kita setelah melakukan satu ibadah kemudian tiba-tiba menjadi garang. Ya, udah sholat nih Bapak nih, kamu belum sholat. Wah, habis sholat jadi begitu sih. Orang tidak tertarik untuk sholat. Makanya saya suka bilang para asati, para guru-guru, para pendakwah, ya, berikan stimulan kepada orang yang kita ajak untuk mau melakukan satu amal ibadah karena mereka melihat kebahagiaan pada diri kita. Makanya kalau udah jadi ustaz, udah jadi kiai, apalagi mendekati haram, mengeluh. Aduh, ustaznya ngeluh mulu. Apa kata santrinya? Oh, gak jadi ustaz. Ya, kiainya ngeluh mulu. Oh, gak jadi kiai. Santrinya ngeluh mulu. Oh, gak jadi santri. Apa kabar Pak Ustadz? Sehat, bahagia, luar biasa. Begitu.
Ustaz miring di pojokan gini, kenapa? Nggak punya beras ini. Ya, malas orang gini. Malas jadi santri. Ya. Jadi begitu. Contoh. Kemudian ilmu, maka mau merubah satu kampung, mau merubah satu negeri, yaitu dengan ilmu. Suruh ngaji. Banyak. Ya. Kita susah banget kan, misalkan menasihati istri, menasihati anak, udah suruh ngaji. Justru disuruh ngajinya susah, gitu ya. Ya cari akal biar nggak dengar dari kita. Karena kalau dengar dari kita sebagai suami, sebagai orang tua, konflik of interest. Ya. Nih, nah kata Rasulullah, ridallah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walid. Ridho Allah ada ridho pada orang tua. Murka Allah ada murka Allah tergantung murkanya orang tua. Yang ngomong orang tua. Kata anaknya, itu mulu dalilnya. Kan begitu. Coba kalau mereka mendengar di pengajian, mendengar dari ustaz, tahu ilmunya. Kemudian mereka melihat contoh bagaimana bakti kita kepada orang tua kita, nggak usah pakai ngomong kita. Selesai sudah. Bagaimana kita nyuruh bakti mulu, neneknya anak kita kalau ditengok sama kita. Ya. Bahkan kita bohong sama anak kita, ditelepon dari kampung, kan sibuk, nggak bisa ke sana. Padahal kita lagi mancing. Kata anak kita, sibuk apaan? Begitu. Ilmu, contoh. Saya pernah punya salah sesekali dalam waktu itu waktu anak kecil. Ketika ya udah suruh ngaji, saya ngaji, istri ngaji. Kebetulan waktu itu asisten rumah tangga juga di Kulon bisa ngaji. Saya ngaji di depan, istri ngaji, terus ngaji. Terus anak saya bilang begini, terus aku ngapain ini? Gak ada temannya. Aku juga mau ngaji lah. Itu lebih mudah. Nih, kita yang tiap malam rebok ngaji, mana pengajian ngaji. Anak kita belum ikut ngaji kan? Belum. Tapi anak kita sudah melihat itu. Oh iya, ngaji ya ibu saya, ngaji ya bapak saya. Suatu saat saya akan ngaji. Gitu, ya. Ilmu dan contoh penting banget. Yang kedua adalah wal mau'idotil hasanah, dengan nasihat yang baik nih, ya. Kebaikan itu harus dikemas dengan baik. Walaupun itu isinya sesuatu yang bernilai, tapi kalau bungkusannya buruk, bisa jadi orang gak ada yang mengambil. Isinya mah nasi padang, tapi plastiknya dari tempat sampah, ditaruhnya dekat kotoran. Nasi padang masih layak makan. Ada yang mau ngambil? Nggak mau. Nggak tertarik. Isinya mah benar perintah sholat. Isinya mah benar bagus, suruh puasa, suruh macam-macam. Tapi dikemasnya dengan kata-kata caci maki. Dikemasnya dengan kata-kata kasar. Mau orang ngikutin? Oh enggak mau. Maka mau'idah hasanah. Saya bingung orang yang teriak di mimbar segala macam. Naudzubillah. Sampai mencaci orang lain, sampai memaki orang lain, sampai keluar kata-kata kotor, kata-kata binatang dan segala macam. Ini dakwah apa-apa? Ini majelis ilmu apa? Demonstrasi mahasiswa itu apa ini? Nggak akan sampai. Atau jangan-jangan memang bukan untuk menyampaikan kebaikan, tapi pamer keberanian saja, ya, show off saja. Nggak akan sampai nggak bakal sampai. Maka mau itu hasanah. Kita nyuruh anak sholat, tapi mata kita melotot, suara tinggi. Awas serem banget. Ya. Mungkin anak sholat saat itu karena takut besok nggak sholat lagi. Besok nggak sholat lagi. Kelar sudah, selesai sudah. Sholatnya cuma di rumah doang. Di luar rumah dia nggak sholat. Karena dia menerima
melaksanakan sholat itu sebagai hukuman saja. Apalagi saya suka bilang, saya nggak suka sekarang itu yang namanya Quran itu dijadikan hukuman. Awas kalau telat masuk kelas segala macam dihukum, baca surat Yasin 3 kali. Di kepala mereka itu hukuman, bukan kecintaan baca Quran. Hati-hati, ya. Hukuman dengan duit, ya. Akhirnya apa? Bisa diselesaikan akhirnya dengan waktu kita yang ngajarin dari kecil, bahkan di pesantren, bahkan di sekolah. Ya. Yang telah bayar cepet, ya. Beli pasir, beli semen, selesai. Pokoknya punya duit, beres semuanya. Ini kan hasil didikan lingkungan kita. Ya. Mau itu hasanah dengan nasihat-nasihat yang baik yang menyentuh ke hati. Datang seseorang kepada Nabi, anak muda datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya bisa melaksanakan semua syariat, saya bisa melaksanakan semua sholat nggak ada masalah, puasa, jihad nggak ada masalah, saya bisa melaksanakan semuanya. Satu saja saya minta izin ya Rasulullah, itu saya minta izin buat berzina. Saya mah hobi banget itu. Ya anak muda. Kalau udah tua kan maunya doang. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, ini anak muda itu saya hobi banget itu. Nggak bisa saya, kalau bahasa kita meninggal itu nggak bisa saya. Wah, sahabat kan udah, ini orang sama Rasulullah ngomong begitu, izinkan itu saja. Yang lain oke. Nggak minum homer oke. Nggak oke. Sampai jihad oke. Satu itu aja. Marah Nabi, enggak kata Rasulullah. Ya sudah, sini panggil Nabi Rasulullah SAW. Panggil Rasulullah. Kamu punya saudara perempuan? Punya. Bagaimana kalau ada orang yang berzina dengan saudara perempuan? Kamu marah enggak? Marah ya Rasulullah. Saya bunuh itu orang katanya. Saudara perempuannya dizinain, saya bunuh. Kamu punya bibi? Punya. Gimana kalau ada orang yang berzina dengan bibi kamu? Ya nggak mungkin saya biarkan ya Rasulullah. Saya bunuh itu orang. Kamu punya ibu? Ya, saya punya ibu. Perempuan? Iya, perempuan. Ya. Bagaimana kalau ada orang berzina dengan ibu kamu? Saya bunuh, nggak pakai nunggu besok. Kamu punya istri? Ya terus begitu. Sampai kata orang tersebut, kata Nabi SAW, bukankah ketika kamu berzina dengan perempuan itu, dia adalah adik atau saudaranya? Ada. Dia pasti bibinya seseorang, dia pasti ibunya seseorang, atau anaknya seseorang. Apa kata anak muda ini, orang ini? Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada dosa yang paling saya benci mulai saat ini kecuali zina. Itu Nabi dengan sahabat itu terus begitu. Masya Allah, luar biasa itu hasilnya apa? Kebaikan itu hasilnya. Gimana seorang Arab Baduy yang kencing di pojokan masjid? Arab Baduy kencing di pojokan masjid. Umar mah udah nyabut pedang aja. Ya, untung nggak ditembak, kan suka itu. Sahabat yang juga begitu, katanya udah biarin dulu, biar dia kenyang dulu kencingnya. Daripada kencing kemana-mana kan gitu. Habis itu baru dinasihat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak menjatuhkan dakwahnya Rasulullah, nggak mencaci maki, tidak mengkafirkan, segala macam. Kita mah nggak pantas majelis-majelis apalagi di masjid, majelis-majelis maulid, majelis-majelis tabligh, majelis-majelis ilmu isiannya caci maki, sama sekali nggak pantas, Bahkan Firaun udah jelas-jelas ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Firaun udah ngaku Tuhan, coba kurang bangor apa tuh Firaun? Bangor banget, udah top, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan. Tapi
Diperintahkan apa Nabi Musa SAW? Faqula maqaulan layyina. Nasihati, deketi, jangan dijauhi itu Firaun. Nasihati dengan qaulan layyina, dengan ucapan-ucapan yang lembut, bukan yang baik, yang lembut. Ya. Tuh, itu Firaun. Ada kita sekarang ngadawahin Firaun, atau ada di lingkungan kita, anak kita, bini kita, siapa kita, sekelas Firaun. Tiba-tiba saya Tuhan, enggak ada. Paling top juga sholat telat, ya kan begitu. Terus atas dasar apa kita keluar caci maki dari mulut kita? Asal. Enggak akan sampai itu kebaikan. Mau'idhah hasanah. Nasihat-nasihat yang baik. Yang ketiga adalah caranya metode wajadilhum billati hi ahsan. Yang ketiga adalah berdebat. Tapi apa perintah Allah? Wajadilhum, dan debatlah mereka gitu dalam memberikan nasihat itu, menyampaikan pelajaran itu. Apa? Billati hi ahsan, dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau mau idoh yang baik, dengan mau idoh yang baik, tapi dengan debat yang lebih baik. Hati-hati. Bahkan kata Imam Ghazali, di antara kapan kita boleh berdebat? Kapan kita boleh berdebat dengan seseorang dalam satu perkara? Ketika dalam hati kita ada pikiran, biarkanlah kebenaran itu tidak mesti dari saya keluarnya. Itu baru boleh debat. Tapi kalau masih debat, harus pendapat saya yang dipakai. Ini yang paling benar, ini yang paling bagus. Tinggalkan perdebatan ya. Kalau kita kan musyawarah gitu ya. Walaupun dari rumah menurut kita ini yang paling baik, ini udah paling bagus nih ide kita, ini udah paling baik. Tiba-tiba keluar dari mulut orang lain, tiba-tiba jadi nggak baik. Ya. Kenapa? Karena bukan kita yang ngomongnya, bukan dari kita keluarnya itu. Nggak usah debat lagi. Berarti itu sombong. Wajadilhum billati ya. Dengan perdebatan yang lebih baik, atau ini superlatif paling baik. Hati-hati sekali. Sekarang dicontohkan di tengah-tengah kita kayak gitu ya, mau yang ceramah, mau yang berdebat, kalau belum keluar caci maki kagak seru, nggak viral. Ya, kalau sudah berani, hebat ini, segala binatang diomongin, pemberani ini, itu bukan pemberani. Ya, itu bukan pemberani. Yang pemberani mah ngomongnya biasa-biasa saja, kalau jihad paling depan. Itu pemberani. Ya. Juga bukan apa? Bukan penyampai kebenaran. Ya. Tapi membiasakan orang akhirnya berkata-kata yang tidak benar. Kata-kata kok saya lebih tidak suka lagi ketika ada ulama-ulama saling hujat, saling caci maki di media sosial. Emang Indonesia seberapa luasnya sih? Emang nggak bisa para ulama itu kemudian saling disamperin, kemudian ngobrol, kemudian musyawarah. Kalau hanya debat-debat di media sosial, sesuatu yang tidak layak menjadi konsumsi umat, itu pasti sama-sama nyari tenar doang. Hati. Sekarang ini zamannya penyakit suhroh. Apa penyakit suhroh? Penyakit pengen tenar, penyakit pengen masyhur, pengen terkenal. Ya, sudah jarang yang enggak pengen terkenal. Viral. Ya. Hati-hati. Kita juga begitu. Maka saya juga bilang apa? Sekarang saatnya kita banyak-banyak ngumpetin amal kita udah. Saatnya kita sekarang banyak-banyak ngumpetin amal. Karena sekarang meleset sedikit aja bisa hangus tuh amal.
karena ria, karena ujub, karena takut, oh saya ngaji nih, oh saya ngajar ngaji nih. Tarbiyah ustaz itu urusan ustaz, bukan urusan ente. Ya. Karena lebih penting adalah menjaga amal kita. Itu urusannya panitia pengajian. Itu urusannya DKM sudah. Karena khawatirnya nyelip. Di antara itu adalah kita merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau sudah gitu selesai, nggak ada sisa dari amal kita. Ya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang paling penting adalah jaga diri kita. Para ulama itu makin tua, makin nggak keluar, makin nggak keluar. Maka nggak usah aneh kalau para ulama itu makamnya di atas gunung, menyepi sendiri. Pada akhirnya mereka sudah tidak merasa asik lagi dengan manusia karena sudah melaksanakan kewajiban dakwahnya. Akhirnya hanya pengen asik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pengen asik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani di umur sekian 40 apa berapa sudah tidak keluar lagi, asik nulis saja di dalam kamarnya. Kemudian berkhawat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ente jangan dulu dah, jangan dulu, karena belum pensiun, kerja gimana harusnya. Ya, saya membimbingkan begitu kita udah 50 dan 60, mungkin saya udah nggak mau keluar lagi, udah asik aja kita di saung aja terus sampai mati. Karena kalau dalam keramaian gini ngeri. Takutnya nggak ada sisa amal kita, takutnya nggak ada sisa, habis dipoto, ya, habis di status, habis di Instagram, habis di TikTok, habis di Facebook. Takutnya habis sudah amal kita, nggak ada sisanya. Pertama bener pengajar, begitu banyak yang like, wah asik ya, banyak yang nge-like ya, banyak nontonnya, ayo yang ditonton udah, viewernya udah habis itu. Ya. Besok bikin lagi biar makin banyaknya ya, gitu begitu ya. Nah, ya, udah cari uanglah dengan kerjaan ente, silahkan. Cari uang dengan kerjaan, silahkan. Kalau punya produk dipamerkan, silahkan. Kalau rumah bikin pameran. Tapi kalau sudah sholat, sudah ngaji, sudah sedekah, enggak usah dipamerin. Karena kita tidak mencari dunia dengan itu. Kita nyari pahala. Kalau produk jualan kita boleh dipamerkan, skill kita untuk kerja boleh dipamerkan, boleh itu mah. Mentang-mentang habis ngaji punya produk gak diiklanin, gak boleh pamer. Gak ada masalah itu mah, gak ada masalah. Ente jual tanah, ente jual rumah, ente jual motor, iklanin, silahkan, bayar juga nggak apa-apa. Karena nyari dunia itu. Tapi kalau sudah ngaji kita, sudah itikaf kita, sudah puasa kita, sudah bacaan Quran kita, sudah simpan tutup rapat-rapat. Hanya kita yang tahu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kita memang pengen naik makom jadi pendakwah, tapi syarat dan ketentuan berlaku, ya, dites dulu alfiahnya sampai mana. Tapilah nasihat-nasihat kita kepada anak-anak kita juga, ya. Ingat, mau itu hasanah. Kalaupun berdebat dengan anak kita, ikutin. Jangan emosi. Anak-anak itu kadang-kadang pemikirannya dengan zaman sekarang, dengan logika harus dijawab. Jangan emosi, jangan marah. Saya pernah diskusi sama anak saya soal ateisme sampai dengan jam 1 atau jam 2 itu. Wah, untung bertanya kepada ayahnya, bagaimana kalau nyari di tempat lain? Ayo ikutin aja terus.
Dan gak usah malu. Ini kayaknya ayah belum tahu nih. Nanti cari tahu dulu. Habis itu tunggu 10 menit. Keluar dah bentar, halaman telepon Ustaz Dubai. Tadi ini gimana urusannya begini ntar. Ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Harus dijawab dahaga keingintahuan mereka. Ya, harus jawab. Bu anak yang kecil nanya, Hadijah nanya, ayah, aku lihat ayah ini nggak kerja kayak orang. Pagi sore, ya. Terus ditanya apa? Ayah ini dapat duitnya dari mana? Coba tuh. Bingung nggak jawabnya tuh? Gimana jawabnya ya? Dari ATM lah pokoknya mah. harus dijawab. Kan dalam di pikiran anak kita itu yang namanya kerja itu berangkat pagi, siang, sore, begitu. Ya. Ini jawaban saya Pak. Masya Allah, nah gitu kan. Ustaz gak bakal kehabisan jawaban. Barang. Allah itu maha baik. Yang gaji ayah Allah langsung, mantep tuh, mantep. Ya. Gimana caranya? Allah kirimkan orang-orang baik, gitu. Harus jawab, berjawab. Ya satu saat saya dengan anak saya yang pertama tuh masih kecil tuh lewat Masjid Cikupa di pasar. Kemudian tanya, ayah itu Allah lagi ngapain? Allah lagi ngapain? Kalau kita jawab macam-macam aja pertanyaan itu, nggak boleh. Harus jawab. Kenapa? Kok kamu bisa ngomong itu Allah lagi ngapain? Itu kan di sinetron itu masjid itu kan rumah Allah. Terus kalau itu rumah Allah berarti Allah ada di situ lagi ngapain? Nah, tuh. Harus jawab. Itu namanya anak bertanya orang tua kelabakan. Harus dijawab. Itu artinya rumah itu bukan punya orang-orang sekitar sini. Rumah itu milik Allah. Kan kita punya rumah di sana tuh. Rumah siapa itu? Rumah Pak Ubay. Apa kita tinggal di situ? Enggak. Nah, itu jawabannya. Rumah milik Pak Ubay. Gitu. Harus jawab. Makanya orang tua kudu ngaji. Daripada kelabakan. Akhirnya kalau sudah kelabakan nggak bisa jawab apa? Dah itu kelakuannya begitu kan? Ya. Baik. Hadisnya kita lihat. Wa an Abi Wa'il Syakik bin Salamah, dari Abu Wa'il Syakik bin Salamah qala kana Ibnu Mas'ud, adalah Ibnu Mas'ud yudzakiruna fi kulli khamisin, mengingatkan kami, ngajarin kami mudzakarah, ngingetin kami fi kulli khamisin, di setiap hari Kamis. Faqala lahu rajul, kemudian seseorang berkata kepada Ibnu Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, lawadiditu annaka dzakartana kullayaum. Wahai Abdullah bin, kan sahabat Nabi. Kata orang ini, wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, kami tuh senang banget andaikan mendapatkan nasihat engkau setiap hari, jangan seminggu sekali. Setiap hari deh, kami senang dapat nasihat dari sahabat Rasulullah. Tiap hari aja deh. Jangan ngajinya hari Kamis doang. Ini kan ngaji hari Kamis doang nih berarti kan. Hari Kamis udah lah, ntar ketemu lagi Kamis. Lawaditu annaka dzakartana kullayaum. Kami tuh pengen tiap hari. Satu seneng. Oh, dapat nasihat kok tiap hari, siap. Apa kata Ibnu Mas'ud? Amma innahu yamnauni min dzalika. Saya enggak bisa. Abdurrahman, saya nggak bisa. Kenapa? Ani akrahu an umillakum. Saya nggak mau bikin kalian bosan. Sesekali aja lah. Nggak usah tiap hari. Jangan kita tiap ketemu murid kita, anak kita, nasihat mulu. Sampai lagi liburan di Taman Safari masih nasihat aja, lagi makan nasihat lagi,
Baru pulang kita lagi capek, anaknya lagi capek sekolah juga, nasihat lagi. Olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kenapa? Bosan. Nanti bosan. Ini Abdullah bin Mas'ud loh, apalagi kita. Ada kemarin jalan dengan dengan anak-anakan santri ke Taman Safari semua. Ada ide lah salah satu ustaz. Gimana ya? Papa sudah nyampe ke atas Taman Safari, kemudian nanti ada dikit lah tadabbur alam, nasihat ayah. Gak mau, sedang biarin anak-anak main. Biar anak-anak main. Harus ada nuansa lain. Udah tiap hari ngaji sama kita, nyampe Taman Safari masih ngaji lagi. Udah silakan. Mau main sama macan kayak udah beda. Iya kan? Di jenuh anak kita jenuh, santri kita jenuh, istri kita jenuh. Ya. Udah mau tidur sama istri. Bun. As-sholah ila sholah kafarah lima bainahuma. Sholat jaga sholat. Bininya udah begini. Ya. Nabi bosan. Harus ada. Tapi bukan berarti kemudian selingannya yang nggak baik, yang baik santai aja lah. Dulu ngopi, amanah, kan gitu orang tua kita dulu ngajar begitu kan. Bahkan salah satu ulama ketika di luar majelisnya nggak mau ditanya ilmu, udah ngobrol yang lain aja. Nanti nanya ilmu di majelis ilmu. Ini kadang-kadang zaman juga ustadz hadir di acara 17 Agustus masih aja disuruh ceramah. Kebangetan aja. Selanjutnya kita akan dengarkan tausiah dari Ustaz Ubay, orang 17-an. Ya. Sudah lah, bukan kadang-kadang bukan kamu nanti bosan. Ini kan teori, uslub dakwah. Ini cara dakwah. Ada kalanya kita siap anak-anak, yuk. Kita ayah mau memberikan nasihat gitu. Setelah itu udah nggak akan lama-lama ya, cuma 15-20. Habis itu main bercanda lagi dengan anak. Ani akrahu an umillakum wa inni atakhawwalukum bil mau'idhah, dan saya atakhawwalukum bil mau'idhah, membiasakan kalian dengan nasihat-nasihat itu. Kama kana Rasulullah yatakhawwaluna biha makhafata samati alim. Begitu juga Nabi Muhammad SAW membiasakan itu, maksudnya seminggu sekali atau waktu-waktu tertentu biar orang di waktu tersebut memang siap ngaji. Gini, kenapa sebabnya? Kalau di rumah istri kurang berhasil mengajarkan, suami kurang berhasil mengajarkan istri, istri kurang berhasil mengajarkan suami. Ini bukan keluhan ustadz doang, keluhan ustadznya juga sama. Aduh, Pak Ustadz, saya ngajarin suami saya baca Quran, taksin, repotnya minta ampun. Marahan dia. Sebelah sini ustadz ngadu juga, susah bener yang di rumah diajarin. Kenapa? Karena begitu di rumah istri tidak siap belajar, suami tidak siap mengajar, atau sebaliknya. Makanya kalaupun mau di rumah siapkan waktu khusus. Itu maksudnya takhawul, menyiapkan waktu khusus. Seminggu sekali di rumah di waktu ini kita ngaji ya. Udah waktu itu saja. Waktu itu aja. Habis itu biasa lagi dengan kegiatan yang lain. Harus diususkan. Misalkan karena kita sudah berapa tahun ngaji di sini? Ada 5 tahun ya. 6 tahun ada. Ukuran lulus SMA lah ya. Jadi sudah ada di kepala kita tuh. Setiap malam Rebo kita akan ngaji. Tubuh kita sudah siap. Tiba-tiba saya datang ke sini sore, berjamaah ngaji sore, nggak siap itu tubuh kita, nggak siap. Ada aja si ustadz. Jadi perlu dipersiapkan tempatnya, waktunya khusus. Terlebih ngobrol-ngobrol. Saya suka bilang di rumah itu jangan ngobrol yang berat-berat dengan istri, termasuk dengan anak. Yang enteng aja. Lagi makan ngobrolin menurut ilmu hadis gimana? Berat. Itu waktu khusus.
Begitulah bagaimana Nabi mengajarkan kepada kami. Kadang Nabi tanya keluarganya, gimana keluarga kamu, gimana perniagaan kamu, gimana orang tuamu, begitu. Yadkhuluna biha makhafatas samah alaina, karena Nabi khawatir para sahabat bosan. Itu Nabi yang kemungkinan besar sahabat tidak akan pernah bosan mendengarkan nasihat dari Rasulullah. Itu pun Nabi masih menjaga. Kita mah baru ngaji 2 minggu, semua orang dinasihatin di setiap waktu, di setiap saat. Bahkan ngigok kita ceramah, saudara. Ya Allah, biasa-biasa aja bro, biasa-biasa saja. Allah. Muttafaqun alaih, hadis dia Nabi Muslim. Ini janjian. Ngaji itu perlu janjian. Kapan kita ngaji? Malam Rabu ya kita ngaji hadisnya. Itu begitu. Banyak ulama, saya sampaikan, banyak ulama tidak mau menjawab soal ilmu bukan di tempatnya. Satu, karena takut bosan. Yang kedua, tidak menghormati ilmu. Ya. Sehingga ya akhirnya orang bosan. Maka saya sudah bilang, ini mau ikut sebentar, nggak usah ikut saya terusan, nggak usah. Biasanya tuh berapi-api, menggebu-gebu dulu, hilang. Habis itu hilang. Biasa ngaji mas seminggu 2 kali, 3 kelas, sudah beres. Saya sudah bilang, nggak perlu teman-teman hadir di semua majelis saya, nggak perlu. Pilih di majelis saya 2 atau 3 kelas. Minimal 1 banget dah, minimal 1 banget. Jangan pilih. Malam Senin di mana Ustaz? Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, Sabtu pagi, Minggu pagi. Paling bertahan 3 bulan. Habis itu dimarahin bini, nggak pulang-pulang. Oh iya, saya bilang kan begitu. Atau ikut sama enggak. Bapak-bapak ngaji malam, ikut saya. Besok pagi bapak-bapak kerja, saya mah tidur, makanya malamnya kuat lagi ngaji. Bukan hebat-hebat amat itu. Ya, makanya udah pulang. Ini ngaji sampai jam 2, sampai jam 3, sampai jam 4. Besoknya harus kerja, nggak bakalan. Akan berhenti ketika turun SP. Selesai pengajian udah biasa ngaji maksimal jam 10 udah pulang. Masih mau ngobrol di rumah, pulang. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua tambahkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan menjadi perkumpulan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh-solehah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia saat ini, telah kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Ya Allah rabbal alamin. Allahumma jam'ana hada jam'an mubarakan wa ja'alna wa baina hada tawfiqan ma'suman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka